Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safida, SPD MPD dengan NIDN 0028108403. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen. Yang pertama Armia SPD Empung, kemudian yang kedua saya sendiri Maya Safida SPD MPD, dan yang ketiga, dosen yang ketiga adalah Nur Rahmah MPD. Kode mata kuliah ini adalah SPBI 1001 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 1 dengan rumpun MK Kebahasaan. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Nah, dari 16 pertemuan itu nanti ada yang dilakukan secara luring atau secara tatap muka, ada juga yang dilakukan secara daring. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu CPL 01 dan CPL 02. Nah, untuk CPL 01 mampu memahami secara mendalam konsep dasar kebahasaan atau kesastraan, keterampilan berbahasa atau bersastra, dan pembelajaran bahasa atau sastra secara mandiri dan kritis. Kemudian untuk CPL 02 mampu berbahasa atau bersastra secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan etika. Selanjutnya, ada 3 capaian mata kuliah yang diharapkan, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK 1 mampu mengetahui dan membedakan fonem atau bunyi bahasa dan pelafalannya. Kemudian CPMK 2 mampu mentranskripsikan fonem bahasa Indonesia sesuai dengan cara dan daerah artikulasi. Dan yang terakhir, CPMK 3 mampu menganalisis fonem berdasarkan premis-premis dan hipotesis kerja. Ada 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama ada delivery, yaitu penyampaian materi. Kemudian yang kedua interaction, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dan yang terakhir ada assessment, yaitu penilaian. Jadi pada tahap akhir dosen akan menilai mahasiswa. Seperti yang disampaikan di awal bahwa mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama saya awali dengan penjelasan mengenai RPS. Ada kontrak kuliah, kemudian ada sistem perkuliahan, dan tugas apa saja yang akan diberikan kepada mahasiswa. Ada juga komponen penilaian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang pengertian fonologi dan ruang lingkup fonologi. Pada pertemuan kedua akan diberikan materi tentang hakikat bunyi bahasa dan klasifikasinya. Pertemuan ketiga membahas tentang alat ucap manusia dan bunyi yang dihasilkan. Pada pertemuan keempat, saya memberikan materi mengidentifikasi dan melafalkan bunyi vokal, dan mahasiswa mampu menulis alofon vokal. Kemudian pada pertemuan kelima, materinya adalah diftong dan deret vokal. Pertemuan keenam, mengidentifikasi dan melafalkan bunyi konsonan, dan mahasiswa mampu menulis alofon konsonan. Pertemuan ketujuh, gugus konsonan dan deret konsonan. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan ke-9 materinya adalah perbedaan fonem dan grafem. Kemudian pada pertemuan ke-10
tentang suku kata. Pertemuan ke-11, pengaruh dan pemengaruh bunyi bahasa. Pertemuan ke-12, premis-premis analisis fonem dan bagaimana hipotesis kerjanya. Selanjutnya, pertemuan ke-13, 14, 15, dan pertemuan ke-16, mahasiswa menyiapkan proyek yang diberikan oleh dosen. Nah, dalam hal ini dosen memberikan 3 topik besar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variasi fonem, bisa sebagai akibat pengaruh dari dialek maupun pengaruh dari bahasa asing. Kemudian yang kedua, mahasiswa diminta untuk membuat kamus fonetik mini. Dan yang terakhir, membuat media pembelajaran interaktif yang berkaitan dengan fonologi bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan ceramah, kemudian tugas, diskusi, dan presentasi proyek. Penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada kuis. Nah, kuis ini diberikan pada setiap akhir materi. Jadi setelah kami menyelesaikan satu materi, itu akan diberikan kuis kepada mahasiswa. Kemudian ada tugas. Tugas ini dapat berbentuk tugas mandiri maupun tugas kelompok. Kemudian ada proyek, ada UTS, ujian tengah semester. Bobot penilaiannya adalah kuis itu 10%, kemudian tugas 25%, UTS 15%, dan yang terakhir proyek adalah 50%. Nah, proyek ini menggantikan UAS, jadi nanti tidak dilakukan lagi ujian akhir semester, tetapi penilaiannya itu adalah penilaian proyek untuk UAS. Setelah ini, saya akan menunjukkan pengajaran mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, tepatnya pada pertemuan ketiga dengan materi alat ucap dan bunyi apa saja yang dihasilkan oleh alat ucap tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Makan sudah? Sudah. Siapa yang belum makan? Caca, Bu. Siapa yang makan malam? Ya, yang belum makan malam, makan siang sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita absen dulu ya, kalian masing-masing absen di SIM kuliah. Yang tidak hadir, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Menghayatkan dia semua. Hadir semua? Hadir semua ya? Sudah absen? Sudah, Bu. Nah, ya, kita lanjut pembelajaran kita hari ini adalah mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang ke-3. Ya, nah materi kita hari ini itu adalah tentang alat ucap. Alat ucap yang dimaksudkan di sini adalah alat ucap manusia, bukan alat ucap yang lain. Jadi bukan alat ucap hewan ya, tetapi alat ucap manusia. Nah, di sini kita bisa melihat gambar, ada gambar. Kemudian gambar ini adalah bagaimana terjadinya bunyi bahasa. Ada yang tahu bagaimana bisa terjadinya bunyi bahasa? Afdal? Karena alat ucap. Karena Alat ucap. menurut Afdal terjadinya bunyi bahasa itu karena adanya alat ucap. Yang lain? Kenapa bisa ada bunyi? Ya, ada karena karena adanya arus udara. Jadi benar ya, bunyi itu bisa terjadi karena adanya arus udara. Selain itu, bunyi itu bisa terjadi karena ada alat ucap. Nah, kalau seandainya manusia itu tidak memiliki alat ucap, maka bisa dipastikan bahwa proses ketika dia menghasilkan bunyi itu pasti akan terganggu. Salah satu alat ucap yang tidak berfungsi dengan baik itu akan berefek pada bunyi yang dihasilkan. Misalnya, kalau ada orang yang lidahnya
nanti ada yang namanya batang tenggorok, ada yang namanya pangkal tenggorokan. Nah, nanti di batang tenggorok ataupun di pangkal tenggorokan, di situ nanti ada glotis istilahnya ya, ada glotis dan juga ada pita suara. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, tadi kan ada rongga mulut ya. Nah, di dalam rongga mulut itu ada beberapa alat ucap yang digunakan untuk atau yang berperan ketika menghasilkan bunyi bahasa. Nah, itu disebut juga sebagai artikulator. Artinya alat ucap yang ada di dalam rongga mulut dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, artikulator ini dia ada dua. Yang pertama ada artikulator aktif, kemudian ada artikulator pasif. Nah, kalau artikulator aktif itu artinya, misalnya ini ada bibir dengan lidah ya. Bibir dan lidah itu dia bergerak secara aktif ketika kita menghasilkan bunyi bahasa. Berbeda dengan artikulator pasif. Kalau artikulator pasif itu dia tidak bergerak secara bebas. Jadi dia hanya diam. Yang bergerak itu adalah artikulator aktif. Sedangkan yang pasif dia hanya diam. Ada bibir atas, gigi atas, gusi, langit-langit keras, dan juga langit-langit lunak. Kita lihat contohnya ya. Ini kan artikulator aktifnya ada bibir bawah, ya kan? Artikulator pasifnya adalah bibir atas. Ketika kalian mengucapkan sebuah huruf atau sebuah bunyi, menurut kalian ya, kita rasa-rasa sendiri kira-kira yang bergerak itu yang mana? Apakah bibir atas atau bibir bawah? Atas atau bawah? Bawah. Bawah ini yang mana yang bergerak? Atas atau bawah? Yang bawah. Yang bawah itu, bibir bawah itu dia bergerak menuju atas. Misalnya bunyi M. M ya. Si bibir bawah ini bergerak nim. Si bibir M itu, si bibir bawah ini dia bergerak menuju atau bergerak mendekati bibir atas. Berarti yang aktif itu adalah yang bawah. Kemudian V. V ya. V itu juga karena gigi menyentuh dengan bibir bawah sehingga dia menghasilkan bunyi V. Bukan bibir atas ya. Coba kalau bibir atas kita bisa gigi didekatkan ke bibir atas. Bisa? Yang bisa adalah ke bawah. Kemudian lidah. Lidah juga ya. Kalau kita berbicara, kalau lidahnya tidak bergerak, itu kira-kira L. Misalnya nanti lidah mendekati langit-langit keras misalnya, ya kan? Kan bukan langit-langit keras yang mendekati si lidah, tapi lidah yang mendekati langit-langit. Kalian tahu di mana letak langit-langit keras dengan langit-langit lunak? Enggak, Bu. Tahu? Ya, yang lunak itu yang di belakang, yang paling belakang hampir dia mendekati tenggorokan, ya. Yang keras itu yang atas, itu langit-langit keras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Paru-paru dan Pangkal Tenggorok, yang beranggotakan saya sendiri Liza Sania Putri dan rekan saya Kalisa Prajauza Dan saya Adina Sasana. Jadi bagaimana proses bunyi dihasilkan di laring atau pangkal tenggorok? Nah, jadi peristiwa membuka dan menutupnya pita suara membentuk suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. Nah, celah tersebut disebut dengan glotis. Glotis ini memiliki peran penting dalam menghasilkan bunyi. Nah, jadi glotis itu memiliki beberapa posisi. Posisi yang pertama itu terbuka lebar. Itu terjadi ketika kita bernafas dengan normal. Kemudian
kan peran penting dalam menghasilkan bunyi bahasa karena merupakan celah antara pita suara di laring yang mengatur aliran udara saat berbicara. Getaran pita suara saat udara melewatinya menciptakan suara, dan posisi glottis yang terbuka atau tertutup menentukan apakah suara tersebut bersuara atau tidak bersuara. Apakah bisa lagi? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kelompok ya, kalian bagi kelompok. Nanti kalian deskripsikan vokal dan konsonan akibat pengaruh dari bahasa daerah. Ya, silakan dibagi kelompoknya, satu kelompok 3 orang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang deskripsikan vokal dan konsonan akibat pengaruh bahasa daerah, kemudian kaitkan dengan teori alat ucap. Jadi kami akan membawa bahasa daerah dari bahasa. Jadi mungkin itu saja deskripsi dari kelompok 3 yang dari kami. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang sudah mendeskripsikan vokal dan konsonan akibat pengaruh dari bahasa daerah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, nanti pada akhir pertemuan, ini kan materinya sudah selesai ya. Pada akhir pertemuan saya akan memberikan soal itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bicarakan. Nah, itu langsung dikerjakan sekarang. Soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Ya, tadi kita sudah mendengar presentasi dari teman-teman tentang alat ucap manusia dari paru-paru sampai dengan lidah. Jadi sudah paham ya bagaimana kerja gigi ketika menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian langit-langit lunak dia bertindak sebagai apa, langit-langit keras juga bertindak sebagai apa. Tadi kan ada juga yang membahas tentang ketika arus udara itu ada yang keluar melalui mulut, ada yang keluar melalui. Dengan demikian materi kita tentang alat ucap manusia saya rasa sudah selesai ya, sudah selesai dipaparkan semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita bicarakan tadi terkait dengan alat ucap? Ya, silakan Afdal. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sumber bunyi dalam tubuh manusia ada 3, yaitu 1 rongga badan atau paru-paru, yang kedua rongga mulut, yang ketiga bagian tenggorokan. Selanjutnya arus udara dari paru-paru yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Ya, itu ya. Ya, terima kasih Afdal sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah fonologi bahasa Indonesia pada materi alat-alat ucap. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.